kenapa sih Facebook itu penting banget buat teman-teman semuanya? Karena Facebook sendiri sudah menduduki peringkat pertama dari sosial media yang lain. Baik, agar tidak menunggu lebih lama, mari kita sambut narasumber kita yaitu Mbak Ardanita. Ya, halo, Assalamualaikum Mbak. Ya, Waalaikumsalam Mbak Ardanita. Gimana Mbak, sehat-sehat hari ini? Gimana Mbak? Sehat, semangat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, oke, alhamdulillah. Nah, oke Mbak Ardanita, ini teman-teman sudah nggak sabar ya, pastinya mau belajar bareng sama Mbak Ardanita. Nanti akan saya serahkan studio Zoom ini kepada Mbak Ardanita. Ketika nanti sesi Q&A baru saya akan muncul kembali, akan mendampingi Mbak Ardanita bersama teman-teman yang lainnya. Baik, silahkan kepada Mbak Ardanita. Studio Zoom saya persilahkan. Oke, baik semuanya, salam kenal ya. Kalau yang belum tahu saya, perkenalkan, nama saya Ardanita, saya salah satu member TDA Tulungagung. Nah, untuk materinya bisa langsung aja di-share. Operator. Oke, ini materinya kelihatan jelas ya teman-teman semuanya. Legitkan omset dengan Facebook marketing. Langsung next saja. Next. Ini profil yang tadi. Next. Nah nih, ini berdasarkan riset ya teman-teman semuanya ya. Dari Januari 2019, Social Media Advertising Audience. Nah, kenapa sih Facebook itu penting banget buat teman-teman semuanya? Karena Facebook sendiri sudah menduduki peringkat pertama dari sosial media yang lain. Nih, yang pertama ada Facebook Marketing, yang kedua ada Instagram, terus ada Snapchat juga, macam-macam ya. Tapi Facebook masih ada di urutan pertama. Oleh karena itu, teman-teman semuanya diharuskan menggunakan Facebook Marketing karena jumlah audiensnya juga lebih banyak. Oke, next. Nah, nih, kemarin juga ada yang tanya, kalau mau iklan itu apa memang harus ada fanspage ya? Jawabannya iya. Nah, terus di Facebook sendiri juga ada dua kategori untuk pemasarannya, yaitu ada organik sama yang berbayar. Kalau organik itu kita optimasi manual. Optimasi organik yaitu kita bisa jualan di grup jual beli, bisa juga kita jualan di akun personal kita, dan ada juga fitur di Facebook yaitu Facebook Marketplace. Kita bisa jualan di situ. Itu gratis teman-teman semuanya. Nah, tapi prosesnya juga lebih lama daripada iklan. Kalau mau berbayar, berarti teman-teman semuanya juga harus punya fanspage. Karena kalau kita mau ikut di Facebook, kita juga harus punya fanspage. Next saja. Produk apa saja sih yang cocok untuk dijual di sosial media? Nah, karena nggak semua produk itu bisa dijual di sosial media ya. Kemungkinan ada yang cuma hanya untuk branding. Kalau untuk jualan itu kadang sosial media juga nggak begitu, gimana ya, nggak begitu cocok untuk produk-produk tertentu. Nah, produk yang cocok itu seperti apa? Di next. Nah, yang pertama ada fashion. Kenapa produk fashion itu bisa dijual di sosial media? Karena produk fashion ini adalah produk yang umum, yang tentunya semua orang itu butuh dan tentunya semua orang itu tahu. Sekarang itu udah banyak pemain-pemain bisnis fashion itu main di Facebook. Kalau tidak Facebook ya Instagram. Banyak sekali brand-brand besar yang udah main di situ. Next. Skincare atau kecantikan. Nah, ini yang sering saya temui nih. Beberapa produk besar ya, maksudnya brand-brand besar, contohnya kayak Kiehl's, Claire's, SK2, dan lain-lain itu udah main di Facebook, Instagram,
semua. Dan buat teman-teman semuanya yang ngejual produk kecantikan ya, misalkan buatan sendiri, produksi sendiri, itu juga bisa dijual di sosial media. Karena sosial media itu sistemnya apa namanya kayak orang jualan bakso keliling. Jadi ketika teman-teman penargetannya udah tepat tuh, penargetan udah tepat, terus kita apa namanya ngiklanin di sosial media. Itu sama kayak orang jualan bakso keliling. Ketika kita udah tahu tempat kita yang biasanya jualan yang paling laku, jadi si bakso keliling itu tadi lewat tok tok tok. Nah, habis itu ketika orang lapar pasti ngebeli si bakso itu. Beda lagi sama kalau produk-produknya itu kayak produk besar. Contohnya kayak kontraktor, konstruksi, itu kan orang-orang nyari. Kalau yang produk-produk seperti ini kan bisa impulsif buying. Kalau emang orang itu butuh, orang itu tertarik, ya langsung beli. Kalau enggak, ya udah enggak, kayak gitu. Next. Nih, kerajinan ini biasanya kan barang-barang yang unik ya. Barang-barang yang unik, barang-barang yang lucu, ini bisa juga dijual di sosial media. Karena tentunya pasti banyak yang tertarik, karena produknya unik. Kalau produk-produk yang biasa saja, kemungkinan besar orang udah tahu. Tapi kalau produknya unik, itu lebih besar kemungkinan produk itu akan terjual di sosial media. Ini banyak sekali nih, contoh kerajinan. Ayo, next. Ini interior design, misalkan teman-teman ngejualnya jasa ya, jasa interior, terus jasa struktur. Kebetulan saya juga megang untuk yang iklannya kayak struktur, arsitektur ini juga mainnya di sosial media dan alhamdulillahnya peminatnya juga banyak gitu. Karena penargetannya sendiri juga tepat. Next. Nih, atau I.O. atau wedding organizer. Nah, buat teman-teman semuanya yang bergerak di bidang itu, bisa juga memakai ya, Facebook Ad. Ini saya mau ngomong jasa Facebook Ad aja. Nah, bisa pakai Facebook Ad. Kenapa? Karena orang-orang yang misalkan begini deh, teman-teman wedding organizer ya, terus teman-teman mau nargetin orang-orang yang mau nikah atau sedang lamaran, itu bisa kita targetin orang-orang seperti itu. Karena di Facebook sendiri, untuk penargetannya itu bisa spesifik. Jadi, I.O. ini cocok banget kalau diiklanin di Facebook. Contohnya acara TDA ini deh. Acara TDA ini kita iklanin di Facebook. Itu cocok banget. Banyak sekali sekarang itu pemain-pemain digital juga ngiklanin produknya itu di Facebook. Next. Nih, fotografi dan videografi. Buat teman-teman semuanya yang misalkan produknya itu jasa ya, jasa fotografi, jasa videografi, itu juga bisa diiklankan di Facebook Marketing. Kenapa? Karena lebih menarik aja gitu, lebih menarik daripada orang-orang nyari di Google. Bisa juga sih sebenarnya di Google, tapi lebih baiknya sih di Facebook atau Instagram. Next. Nah, kuliner. Ini kuliner ini paling banyak nih. Karena sekarang banyak ya brand-brand besar, contohnya aja dari Warung Abnormal, Bakso Bujangan, kalau dari segi minuman ada Haus, ada es teh juga itu kan termasuk brand-brand yang udah gede. Mereka itu pada mainnya di Instagram. Kenapa? Kenapa di Instagram? Ya karena Instagram itu kan yang nongol pertama itu kan foto. Mereka main di konten di situ. Jadi fotonya kelihatan menarik, mereka nge-branding di situ, mereka ngiklan di situ. Nah, hasilnya bisnis mereka juga jalan. Next. Nah, ini dan sebagainya ya. Karena nggak mungkin saya akan nyebutin beberapa bidang yang cocok di Facebook Ads semuanya, terus contoh-contoh jasa produk apa aja semuanya nggak mungkin cocok. Kalau saya sebutin satu persatu nanti teman-teman semuanya malah ngantuk. Yuk next. Nih, fakta Bruntol 6 alasan teratas orang main Facebook. Nah, biasanya orang-orang itu main Facebook karena apa sih? Nah, itu ada 6. Yang pertama karena kepo. Kepo sebenarnya isinya Facebook itu kayak apa? Contohnya saya aja nih. Ketika teman-teman saya main Facebook,
Terus mereka tuh sebenarnya update-nya apa aja sih di Facebook, ada apa aja. Akhirnya saya kepo kan, kepo. Terus yang kedua ada killing time atau membuang-buang waktu lah. Biasanya kalau saya lagi gabut gitu, scroll-scroll di Facebook, membuang-buang waktu, ngeliat-ngeliat berita apa aja. Update informasi juga sama ya, kita nge-update informasi yang kita dapat, update berita. Yang kedua ikut-ikutan sama kayak tadi. Kalau teman saya pakai Facebook, saya juga harus pakai Facebook. Kalau teman-teman saya pakai Instagram, saya juga harus pakai Instagram. Terus ketika teman-teman saya pakai TikTok, ya saya harus pakai TikTok. Jadi kan gitu. Yang kelima ada hiburan. Hiburan ini, jadi teman-teman di Facebook ini biasanya mereka itu nyari hiburan. Karena mereka gabut, mereka galau, nyarinya hiburan. Terus yang terakhir ada eksis dan narsis. Jadi mereka ini narsis gitu di sosial media, narsis, eksis, kayak gitu. Next. Nah, kesimpulannya, kalau Facebookan itu jangan melulu jualan, seru-seruan aja. Nih, contoh kalau teman-teman semuanya ya, ngikutin salah satu produk gitu, tapi isinya jualan melulu. Kan bosen kan ya? Jadi, kalau teman-teman punya bisnis, kalau mau jualan di Facebook, ya jangan jualan terus, harus seru-seruan aja. Misalnya bikin kata motivasi kah, atau lucu-lucuan, tebak-tebakan gitu. Biar mereka itu nggak boring gitu loh. Next. Ini kelihatan nggak? Ini saya nggak kelihatan, saya lihat pakai HP ya. Karena mata saya juga minus. Yang pertama ada searching. Searching ini yaitu ada ide konten, ide copywriting, ide angel, sama ide gambar. Jadi teman-teman sebelum memulai iklan di Facebook, teman-teman harus searching dulu. Kira-kira konten yang saya iklanin di Facebook seperti apa ya? Terus copywritingnya seperti apa ya? Seperti kemarin saya nemuin di grup ya, di WA grup. Bukan tanya sih, copywriting sama konten saya, nggak jelas. Konten saya masih gini-gini aja, saya belum pede untuk iklan kayak gitu. Teman-teman juga harus pede, jangan takut gitu. Sebelum memulai itu jangan takut. Kalau kalian sendiri aja nggak pede sama konten, nggak pede sama produk kalian, gimana orang yang melihat kita, gimana orang yang beli produk kita kalau kitanya aja nggak pede. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada screening. Teman offline, sahabat dekat, influencer atau master, prospek buyer. Jadi teman-teman juga harus calon customer teman-teman tuh seperti apa. Kalau misalnya teman-teman butuh endorse kah atau PP ya teman-teman harus cari influencer dulu untuk mendapatkan targetan tadi. Produk yang dijual, penawaran yang ditawarkan, harga yang ditetapkan, gambar yang digunakan, copywriting, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Produk yang dijual apa? Sekiranya kalau produk yang dijual kontraktor seperti itu tadi, kalau main di sosial media dan mengharapkan itu terjual, itu saya rasa masih kurang. Jadi harus benar-benar produk yang dijual itu apa? Misalkan fashion, kalau terus penawarannya gimana? Ada promo kah, ada giveaway atau semacam apa? Itu bisa juga. Harganya berapa juga harus ditentukan. Terus ada planning nih. Planning itu ada publish date. Publish date itu teman-teman itu postingan teman-teman itu di jam berapa. Kalau dulu kan masih ada cara kayak gini. Biasanya kalau orang kantoran itu masuk istirahatnya jam 12, pulangnya jam 4, berarti kita ngepostnya di jam-jam itu. Kalau emak-emak ya kita ngepostnya ya siang hari ketika emak-emak udah longgar. Kalau target kita anak-anak sekolah ya kita ngepostnya juga anak-anak sekolah kayak gitu kan. Tapi sekarang kalau saya dulunya emang begitu. Sekarang saya ngelihat dari di Instagram itu kan bisa dicek tuh di jam-jam orang yang sering nge-like postingan kita kayak gitu. Jadi di jam-jam tersebutlah saya nge-post postingan saya kayak gitu.
Terus ada creating, status viral. Nih, buat teman-teman semuanya yang mau bikin konten nih, tapi pengen statusnya itu viral. Nah, ini ada banyak ya, ada info terbaru, tips and trick, terus ada konten positif, istilah baru. Jadi seperti yang dibahas di atas, ketika teman-teman jualan di Facebook, jangan melulu jualan. Kalau kita dijejelin jualan terus kan juga capek gitu. Jadi harus ada kayak konten-konten hiburan kayak gitu. Ini ada juga sharing. Sharing itu kayak teman-teman memotivasi, menginspirasi, mengedukasi, kayak gitu, menghibur. Terus ada juga yang ketujuh, yang terakhir menggiring. Jadi tugas kita di Facebook ini, seperti yang saya jelaskan di live tip pertama itu, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Terus dari tahu mereka itu menjadi suka sama kita. Terus yang dari suka menjadi tertarik sama produk kita. Dan dari yang udah tertarik menjadi yakin sama produk kita, dan dari yakin akhirnya produk kita itu menjadi kebeli. Contohnya kayak gitu. Dari sini udah bisa dimengerti ya. Kalau udah, kita langsung aja praktek. Next. Kalau kita bahasnya iklan, ada Mbak. Kita targetnya orang-orang di sekitar kita aja, di kota kita aja bisa. Terus range umurnya kita bisa nentuin juga dari umur berapa sampai umur berapa itu bisa.